Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Sagita? Sagi, apa kabar, Sagi? Lur, kita lanjutin lagi ya readingan sebelumnya. Ini pembahasannya masih di Juni. Semoga banyak kabar baik untukmu, amin. Ya kayak biasa sih ya. Baik nggak baiknya, semua akan saya sampaikan di sini. Oh iya nih, kayak biasa ya. Monggo deh absen dulu deh dari kota mana nih yang hadir gitu. Saya suka sih bacain komennya. Oh, dari kota ini, dari kota itu yang hadir gitu. Thank you ya, yang sudah pada hadir. Sagittarius. Wow, sepertinya seru nih energi Sagi. Oke, Sagita. Ada kabar apa untuk Sagita? Lagi-lagi dan lagi. Oke, saya mau bahas vice versa dulunya deh ya. Ini saya mau bahas vice versa nih, penting nih. Ini bisa Sagi, bisa pasangan Sagi, atau pengertian luas ya, bisa tentang asmara ataupun masalah pekerjaan, bisa gitu, atau mungkin kerjasama, bisa. Satu, tak kasih tahu nih, ini vice versa loh ya. Sagi itu nggak suka dikekang, titik. Ayo, Sagi nggak suka dikurung, Sagi nggak suka diikat. Dan Sagi bukan anak kecil yang harus, kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, siapa nih pasangannya kayak gitu nih? Ayo nyadarin nggak kira-kira? Nanti kalau ditinggal Sagi sedih. Ya, kamu harus paham dulu dengan pasangan kamu pahami karakter pasangan kamu, gimana orangnya, sifatnya gimana gitu loh. Jangan sampai ego dalam diri itu ngerusak segalanya. Ya, jangan sampai arogansi itu ngerusak semuanya. Ya kebanyakan masalah manusia itu kan sumbernya ya dari mana manusia itu sendiri, nggak jauh-jauh lah sebenarnya. Oke, jadi itu ya. Sagi Sagittarius itu memang nggak suka namanya dikekang, titik. Itu loh. Sagittarius itu orangnya bebas. Ya. Dan Sagi bisa menjaga dirinya sendiri kok. Ya kalau selalu dicemburuin, dikit-dikit nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Capek Sagi pergi. Dan nggak komen lagi nih, nggak noleh lagi nih ke belakang. Sagi orangnya kadang A, B, B. Itulah. Kalau lagi peduli, lagi sayang, sayangnya pol. Bahkan sampai lupa daratan nih. Bahkan sampai dirinya sendiri nggak dipikirin nih. Sagi kalau udah sayang sama orang kayak gitu, dirinya sendiri ya sembuh, terus nggak ngerti. Mau compang camping kayak mau kepiye, nggak peduli dia gitu. Ya, kalau si Sagi udah peduli sama orang, peduli banget. Jadi semua manusia pasti ada namanya positif dan negatif gitu loh ya. Nah, di sini ya sabar ya untuk Sagi yang mungkin lagi bertahan dari keadaan ya. Tentang Sagi dulu deh di sini yang akan saya kupas. Saya mau kasih clue lagi ya. Please, jangan suka terburu-buru ya Sagi. Ini akan membuat kamu rusak. Kamu akan mengalami, yaudahlah. Hati-hati loh ya, pokoknya jangan terlalu buru-buru, jangan suka tergesa-gesa. Maunya serba cepet nih. Ya gimana? Lawang hidup ini nggak ada yang instan kan gitu ya. Hati-hati dengan ambisius dalam diri kamu. Ya, misalkan masalah kerja lah. Udahlah, kamu fokusin dulu, kamu santai, jangan terburu-buru. Ya kalau kerjaan kamu nggak beres, nanti ujung-ujungnya nggak dapat kerja gimana? Kan gitu toh. Karena di sini kalau aku rasa ada energi, sifat ya, sifat
Ya ini direnungin sih, tidak semua dari Sagi sebenarnya. Ya kalau kamu ngerasain aja sih. Siapa nih yang orang yang nggak sabaran, pengennya serba cepat, pengennya buru-buru. Ya semakin semua ingin serba cepat, ya semakin sulit kamu dapat gitu loh. Ya, ibaratnya kamu melupakan kenyataan. Apa itu kenyataan? Ya, semua pasti ada namanya proses. Itu yang akhirnya tidak kamu sadari di situ. Ya, hidup butuh kesabaran, iya, karena kesabaran adalah rem dalam hidup ini gitu loh. Kalau kita hidup bagaikan kendaraan tuh ngebut atau kayak kereta api nggak yang ngebut terus nggak direm, ya gimana coba? Ya, di sini perlu yang namanya kesabaran. Dan satu lagi, please, overthinkingnya. Ya, apa sih yang kamu pikirin? Ayo. Hah? Siapa nih yang lagi banyak pikiran akhirnya menciptakan yang namanya overthinking atau ilusi pikiran di sini. Ya, udah masih besok, kok ya stresnya sekarang, apa nggak lucu ya bro? Ya, coba deh olak-alik dulu deh. Kamu takut nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak dapat ini, nggak dapat itu, nanti besok begini, nanti besok begitu. Lah piye? Besok hidup dan tidak kamu aja nggak tahu. Bagaimana mungkin pikiran kamu itu benar dan tidak? Kamu pun juga nggak tahu toh. Yang kamu pikirin itu benar atau enggak? Bisa jadi itu cuman pikiranmu tok. Bro, lur. Ayo. Sorry lo ya. Hostnya ya kayak gini loh bro. Saya orangnya ceplas-ceplos ya, gaya aku kayak gini ya, lo suka silakan, nggak suka silakan lah. Mau suka tontonan orang buat tontonan ya rapopo. Lur, Sagi ya. Ya untuk diri si Sagi itu sendiri sih. Di sini ada beberapa yang harus saya koreksi ya, yaitu tadi mengenai ambisius, overthinkingnya ini banyak nih, dan kecemasan ya dalam diri kamu itu harus kamu netralkan dulu, tenangkan dulu dirimu, baru kamu pikirkan masalah itu. Ya kalau kamu fokusnya hanya ke masalah-masalah, kamu lupa bahwa masalah itu bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pasti ketemu solusinya kalau kamu bisa melihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan selalu mengedepankan rasa cemas, ketakutan, overthinking, ya. Itu tadi jawabannya. Bisa jadi ini cuma pikiranmu saja, Sagi. Aduh, nanti salah sebut nama zodiak saya dimarahin lagi nih. Sagi, untuk kamu nih ke depannya, ini di insya Allah sih nanti tanggal 25 bulan ini ya. Dari tanggal 25 sampai akhir bulan, bisa paling cepatnya sih dari tanggal 23 ya. 23 sampai akhir bulan bisa jadi. Nanti kamu amati sendirilah. Ya semoga kamu bisa mengalami perbedaan ini nantinya. Kalau dari apa yang kurasakan, kamu akan mengalami perubahan di sini. Oke? Perubahan apa? Sagi, kamu akan lebih anteng. Kamu akan lebih stabil. Ya mungkin saat ini lagi udah kayak cendol gitu loh, coba campur aduk gitu ya. Pikiran, perasaan ini udah nggak nyatu lagi nih. Pikiran kemana, perasaan kemana gitu. Sembuh biaya Sagi. Tapi itu nanti ke depannya kamu akan lebih sinkron lagi sama diri kamu. Pikiran, perasaan itu bisa lebih nyaman nantinya. Tapi balik ke orangnya lagi sih ya. Kalau nggak mau nyadarin tentang hal itu, nggak mau nyadarin diri sendiri, hanya sibuk menyalahkan keadaan terus-menerus lah, ya kamu nggak akan ketemu jalan gitu loh. Ya, karena sekarang ini musuhmu dirimu sendiri sekarang, Lur. Ya, kalau ya semoga kedepannya kamu bisa lebih anteng gitu loh. Karena kamu cukup butuh itu sebenarnya. Ya, karena Sagi itu kebanyakan tuh bijak sebenarnya. Orangnya bijak, dewasa, dan pinter gitu loh. Dan berwawasan orangnya. Diajak ngobrol pun selalu nyambung. Itu Sagi. Tapi itu tadi, kalau lagi ruwet ya semuanya ruwet juga gitu. Ruwet satu, ruwet semua gitu. Ya. Ya gitu. Sorry. Nah, lanjut lagi di sini.
Kemudian gini sih, ini saya bahas tentang vice versa lagi. Bisa Sagi, bisa pasangan Sagi, please, lagi-lagi masalah sifat dan komunikasi, tolong perbaiki. Ya, please jangan ego lah. Siapa nih yang egonya tingginya nauzubillah? Ya, nanti jatuh sakit loh. Ketinggian ego jatuh sakit bro, remuk nanti. Dan di sini ada hubungan yang akan berakhir. Sorry saya belak-belakan ya. Karena sebenarnya udah capek ini orang bertuahan selama ini dan polanya gitu-gitu aja. Ya, nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham gitu loh. Isinya hari-hari cuman sibuk menyalahkan dan menyalahkan. Dan di sini ada orang yang ini sudah nggak kuat dan ini akan memilih pergi. Gitu loh. Mungkin lagi nunggu kesempatan lah ya. Mungkin lagi nunggu sebuah alasan di sini untuk pergi. Ya kalau memang ini bukan jodohmu ya pasti akan muncul nanti petunjuk gitu. Akan muncul sesuatu yang akan bisa menjadi alasan. Dan ketika ini hubungan ini berakhir dan nggak akan bisa kembali, kayaknya udah sakit banget lah gitu loh. Ya. Sorry saya bukan nakut-nakutin nggak lo ya. Ya ini menyesuaikan kondisi masing-masing sih ya. Kalau kamu ngerasa hubungan kamu fine dengan dia happy-happy aja ya udah santai aja gitu. Cukup kamu ambil poin positifnya aja sih dari apa yang disampaikan di sini gitu. Ya Lur ya. Itu satu ya itu tadi sih ya. Bener-bener kayak nggak bisa, udah nggak ada maaf lagi sih, nggak ada balik lagi gitu, nggak bisa diperbaiki lagi nih hubungan gitu ya. Kalau memang sudah berakhir ya udah berakhir gitu loh ya. Dan jujur ini nggak akan noleh lagi ke belakang. Jadi saranku sih ya kalau memang kamu masih bersama dia tapi kamu ngerasa bla 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 dengan hubungan ini, kamu capek lah, kamu inilah, kamu itulah, ya ini vice versa. Dan udahlah pesanku, please stop saling menyalahkan. Apa sih gunanya menyalahkan? Lupa, pada akhirnya kalau terlalu sibuk menyalahkan, ujung-ujungnya pasti akan lupa sama dirinya sendiri bahwa diri itu juga ada salahnya. Mungkin sifatmu sendiri kamu nggak nyadarin, mungkin ada ucapan kamu yang buat dia sakit, kamu nggak sadar tentang hal itu. Kenapa? Ya piye kon sadar lah, wong sibuk nyalahin terus. Capek loh nih orang disalahin terus. Ya nanti kalau dia pergi, kamu nangis, ditinggal. Gitu. Nyariin nanti kamu. Oke lah, sekarang kamu mengatakan aku nggak akan nangis kok, aku nggak akan sedih kok ditinggal dia. Iya, kamu lagi emosi. Cuma kalau emosi kamu udah redem, emosi kamu udah turun, kamu udah anteng, pasti muncul rasa sedih yang mendalam di situ gitu loh. Jadi kalau masih bisa perbaiki. Dan satu ya, saya tegasin lagi deh. Ya ini yang akan saya sampaikan ini teruntuk kamu yang sedang melakukan sesuatu yang nggak baik lah ya. Ini sorry saya tegur sedikit. Kalau ada di antara kamu yang notabene maaf ya selingkuh, serong, ya ini untuk kamu yang ngerasain aja sih. Ini bukan berarti hubungan Sagi ada perselingkuhan, enggak. Saya mau ngomong sama orang yang lagi selingkuh aja sekarang. Kalau memang kamu masih sayang, kamu harus cepat berpikir mulai saat ini. Oke, jangan kamu kira kamu bersembunyi ini akan berjalan baik. Enggak bro, Juni akan jadi saksi. Lo akan kebongkar abis ini. Gak ada lagi kata maaf. Ya, kecuali kalau memang kamu sudah nggak sayang sama dia, ya udah cepet selesaikan dulu hubungan kamu sama dia, baru kamu lanjut ke orang ketiga ini. Nggak ada masalah sebenarnya. Itulah, ya. Tapi kalau kamu menggantungkan orang di sini dan kamu nggak bisa ngambil sebuah keputusan, dua-duanya kamu ambil, ya kamu akan bahaya. Ya, jangan dikira alam ini tidur, enggak. Petunjuk itu akan muncul dimanapun. Makanya untuk kamu yang mungkin lagi serong sana serong sini, udahlah, tegaslah dengan dirimu ya. Ya masa ia tunggu bom meledak baru kamu sadar, kan lucu ya. Nah itu aja sih pesanku. Lanjut kembali ke Sagi itu sendiri. Sagi, pesanku di sini mulai saat ini sampai akhir bulan ini, please tolong kuatin doa kamu. Ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan
ibadah malam kamu diperkuat. Ya, kenapa? Karena gini, saya hanya mampu ngasih kisi-kisi, saya hanya mampu kasih gambaran. Ya, di sini kalau kurasa kan ada hak atau rezeki yang akan kamu dapetin di sini. Ya, semoga ini sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu impikan, apa yang kamu doakan. Tapi ingat sekali lagi, segala sesuatu butuh upaya. Artinya, satu, yakinkan dirimu bahwa apa yang kamu inginkan ini pasti Tuhan kasih. Satu, yang kedua, ya kamu harus berupaya. Upaya apa? Doa. Sembahyangnya jangan ini mintanya banyak, mintanya besar lah ya. Ibaratnya sembahyangnya kadang iya kadang ora lah, tapi iya lah bro. Tapi ya gimana coba? Gimana manusia itu bisa dipercaya? Dia mau minta terus tapi apa yang dia lakukan tuh kebiaya coba. Nanti direnungin sendiri loh ya. Sorry saya bukannya ceramah atau apa enggak. Ya, saya yakin penonton saya di sini udah pada dewasa semua lah gitu loh. Sorry, saya di sini hanya sekedar mengingatkan. Kenapa? Karena saya merasakan kamu sedang punya sesuatu, kamu ingin menuju, kamu ingin mendapatkan sesuatu di bulan ini. Saya nggak tahu apa ya. Ya, itu ada dalam diri kamu sih gitu. Nggak tahu lah, mungkin kamu pengen nanti ini, kamu pengen itu, kamu pengen berhasil, pengen lolos, pengen lulus atau apa gitu. Itu tadi. Ya, petunjuknya. Please kuatin mulai saat ini, detik ini gitu. Dan kamu lihat nanti. Ya. Kuncinya doa dan keyakinan. Kalau doa tok, doamu bagus tapi keyakinanmu naik turun lah ya sama jangan bohong gitu loh. Perkuat itu semua. Jadi doamu kuat, kamu benar-benar yakin Tuhan itu ada dan pasti akan memberikan apa yang kamu inginkan, tapi yang jelas harus positif arahnya. Kuatkan yakinmu itu, ya insya Allah itu akan menarik energi alam ini, semesta alam, ngerti kan bahasa semesta alam? Karena apa? Getaran atau frekuensi dari perasaanmu, pikiranmu, keyakinanmu, itu semua terkoneksi dengan alam ini, bro. Ya, kalau kamu ingin berkelimpahan, ya kamu harus bisa merasakan dirimu berlimpah sekarang. Kayak gitu. Oke, Sagi. Kemudian di sini untuk Sagi yang mungkin belum lama sih. Ya, mungkin putus hubungan atau terpisah sama pasangan kamu, ya saya nggak bisa nyalahin keadaan itu. Ya mungkin sudah jalannya begitu, ya disyukurin aja lah ya. Pasti Tuhan itu ketika kamu dipisahkan oleh seseorang, saya yakin Tuhan itu pasti punya tujuan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Ya, untuk kamu yang belum lama, mungkin baru hitungan minggu atau bulan di sini yang baru-baru putus itu, yang baru berakhir hubungannya, itu tadi sama. Ya, kembali ke doa. Ya, kalau kamu ingin dapat pengganti dia yang lebih baik atau ingin ketemu atau ingin menjalin hubungan lagi, ya itu tadi doamu kuatin. Insya Allah ya di penghujung bulan ini sih, kalau energi yang aku rasain ya. Gitu, di akhir bulan ini sih. Kalau nggak akhir bulan di awal Juli. Tapi ya dilihat dulu sih ya, diamatin lah. Kayak gitu. Karena segala sesuatu ya Tuhan yang menentukan gitu loh. Karena untuk kamu yang saat ini single, yang mungkin belum lama putus, pisah sama doinya, bla bla bla, ini salah. Kamu akan bertemu dengan seseorang di sini. Ini bisa dua hal ya. Bisa orang lama ini tidak harus tentang mantan, enggak. Mungkin seseorang ini sudah kamu kenal sebelumnya, tapi ya itu tadi cintanya nggak kesampaian kayak gitu. Ya dia masih mengharap, nanti dilihat dulu. Yang kedua ini jelas orang baru deh. Gitu Sagi. Dan ya insya Allah sih kamu lebih hangat sama dia hubungannya nantinya. Kayak gitu. Lanjut. Kalau mengenai hubungan tadi, hubungan kamu sama seseorang di sini yang sudah punya pasangan, ya kalau kamu masih bersama dia, kamu masih punya hubungan dalam arti belum putus ya, belum cerai, dan kalau kamu masih sayang sama dia,
Ya, ini masih bisa diperbaiki sebenarnya. Ya, masih bisa diperbaiki dan yuk cobalah untuk memperbaiki dulu, gitu. Hmm, ya, di sini ada lagi energi seseorang yang sepertinya menyesal, komplit gitu loh. Ada yang sedang ditinggalkan, yang meninggalkan ini menyesal gitu. Dia sedang tersiksa. Dia tersiksa oleh kerinduan gitu. Ya, gitulah bro, manusia itu bro. Ya lur ya. Giliran udah dibuang sibuk nih nyariin gitu. Siapa nih yang ada nggak di antara kamu? Tapi nggak semua sagi sih. Ini hanya beberapa di antara sagi ya. Sepertinya lagi dikepoin sama mantannya. Wah, pengen balikan, pengen ketemu lah, pengen itu gitu. Ya dengan kata-kata manisnya lah, bla bla bla. Ibaratnya udah dibuang kok ya masih. Alah, ya itulah karma. Konsekuensi, lebih ke kata konsekuensi ya. Gitu. Ya udah, ini untuk kamu yang mungkin merindukan seseorang, pengen kembali sama dia karena kamu menyesali kesalahan kamu, karena kamu sudah ninggalin dia, gitu. Apakah dia akan kembali samamu? Ya nggak tahu. Cuman kalau aku rasakan sih, hatinya dia itu sudah beku, sulit. Kecewanya orang yang kamu tinggalkan ini loh, dahsyat rasanya. Ya, penuh dengan air mata loh bro. Terus ujuk-ujuk kamu pengen balik sama dia lah, ya lucu. Kamu tersiksa oleh kerinduan itu, kamu tersiksa oleh penyesalan karena sudah menyakiti meninggalkan dia dan kamu sekarang baru sadar, ya itulah yang disebut konsekuensi. Lu nikmatin itu. Ya, jangan nyalahkan alam, jangan nyalahkan keadaan, jangan nyalahin Tuhan. Lawang kesalahanmu sendiri kok ya. Ya, lucu sih kehidupan ini. Lanjut lagi ya lur ya. Ya, kalau aku rasa sih ke depan banyak hal positif sih untuk Sagi. Ya, tadi saya katakan ada perubahan dari diri Sagi itu sendiri. Kamu bisa lebih dewasa, kamu bisa kembali ke jati diri si Sagi itu sendiri. Si Sagi, Sagita seorang penyayang, Sagita seorang yang bijak, dewasa, humble, dan tenang orangnya. Ya, semoga jati diri itu bisa kamu rasakan. Tapi ingat, perubahan tidak akan terjadi kalau kamu tidak memulainya saat ini. Ya, lakukan sebuah perubahan itu karena dirimu sendiri, jangan karena orang lain. Ya, kalau kamu merubah diri kamu hanya untuk orang lain, itu kesalahan namanya. Pasti akan nyesel. Ya, jadi kalau mau merubah diri ya karena kesadaran. Sadari, oh aku salah, oh aku kurang bener, oh aku keliru, aku ini. Perbaiki semuanya. Ya, gak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna adalah ketika seseorang mampu memperbaiki dirinya. Itu loh. Kesempatan masih banyak kok. Dan banyak rezeki juga sih ke depannya ya. Pengertian rezeki luas loh ya. Bisa kamu ketemu dengan orang yang baik, bisa tentang uang, bisa tentang apapun. Hal yang kamu terima atau yang kamu dapatkan lah. Ya, yang kamu dapatkan ini bisa wujud, bisa tidak wujud. Gitu. Contoh yang tidak wujud adalah kamu ketemu dengan orang yang baik sama kamu, yang peduli, yang sayang sama kamu. Nah, rasa atau perasaan itu kan gak ada wujudnya. Cuman ya manusianya wujud gitu loh. Itu yang saya maksud. Wujud dan tidak wujud. Itu rezeki yang kompleks sebenarnya. Ya balik ke doa tadi sih. Ya, poinnya ke situ sih. Ya, saya tegaskan ke arah itu sih. Please. Ini demi sisa gitu sendiri sih. Oke. Ya sebelum datangnya penyesalan ya sekarang segera untuk menyadarilah segala sesuatunya ya. Kalau menurut kamu ada yang salah ya perbaiki, ya itu untuk kamu sendiri sebenarnya. Kebaikan perubahannya untuk kamu sendiri bukan untuk orang lain. Kayak gitu sih Sagi. Oke, mengenai hal baiknya apa ya kamu rasakan sendiri.
Kalau yang petunjuknya ini dari tanggal 24 sih, 23, 24 sampai akhir bulan. Nanti kamu amati di sepanjang hari-hari demi hari itu, hal baik apa sih yang kamu dapetin? Bila perlu kamu catat lah. Ya, banyak. Artinya banyak ya, nanti kamu sendiri yang bisa mengartikan gitu loh. Oke, dan saya nggak bisa jelaskan nih hal baiknya apa, udah nggak bisa. Ya, karena setiap orang kan beda-beda, Lur. Gitu. Saya nggak bisa mengkelompokkan semua orang akan dapat ini, nggak mungkin gitu loh. Kita pakai logika aja. Kita realistis aja di sini, ya. Oke, dah. Sekarang terakhir untuk Sagi pesannya tentang diri kamu tadi, yaitu tentang kecemasan, overthinking, pikiranmu yang mungkin udah seperti pasar malam ya di sini ya. Rawami banget, itu kamu tenangkan diri kamu. Tenangin diri kamu, maka segala sesuatu yang baik-baik akan muncul dan datang. Cuman kalau pikiran kamu liar, berfantasi, ya, dan kamu sering banget nih memikirkan hal yang sebenarnya gak harus kamu pikirin. Ya, Sagi ngerenung dulu deh. Ngerenung yang saya maksud ini, renungin pikiran kamu mikirin apa? Coba kamu tanya sama diri kamu. Penting gak sih kamu mikirin itu? Berguna gak sih kamu mikirin itu? Kamu tahu gak apa yang kamu pikirkan itu terjadi dan tidak ada atau tidak? Coba kamu olah-kalik dulu dalam pikiran kamu. Karena banyak hal yang sebenarnya gak penting, yang gak harusnya kamu pikirin kok. Serius. Ya, nanti diolak-kalik ya. Oke, Sagi, jujur kamu gak separah itu kok gitu loh. Banyak hal baik nanti kamu rasakan sendirilah ya. Oke Lur, oke, itu yang bisa saya bahas ya, yang bisa saya kupas untuk Sagi. Ya sorry, diri dengan kali ini lebih banyak poinnya ke Sagi itu sendiri sih, ke diri Sagi itu sendiri ya. Ya gitu ya, semoga bisa memahami. Kalau nggak paham ya skip aja lah, masih banyak video lain lebih bagus kan gitu ya. Oke, semoga ada manfaat bisa kamu petik. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Ya setelah ini ya tinggal satu lagi sih zodiak terakhir ya, yaitu Aquarius. Kalau udah muncul Aqua, berarti kita muter lagi dari awal untuk pembahasan di bulan Julinya. Jadi 1 bulan 2 kali reading di sini. Kita jumpa lagi the next time ya Sagi. Bye bye semua. Sehat selalu ya, Lur.